Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Siti Saroh kelas A31 NIM 22811313506 melaksanakan tugas pertemuan ke-12 mata kuliah Pendidikan Agama Islam luar sekolah di bawah naungan beliau Ibu Husnul Khotimah MPD. Kali ini dengan tema Lembaga Pendidikan Masyarakat atau LPM. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, kita adalah manusia yang hidup dalam suatu masyarakat. Apakah masyarakat itu? Masyarakat itu ditilik dari akar katanya berasal dari bahasa Arab, yakni syaroka, yang mempunyai arti adalah ikut serta atau berpartisipasi. Artinya kemudian merupakan suatu bentukan atau persekutuan atau juga kerjasama yang dalam perkembangannya disebut juga sebagai masyarakat. Jadi, dalam suatu masyarakat itu ada konsep kebersamaan, keterlibatan, dan kerjasama antar individu. Lah, terus apakah masyarakat itu? Masyarakat pengertiannya secara garis besarnya adalah manusia yang hidupnya berkelompok atau hidup bersama, kemudian mereka juga bergaul dalam waktu yang cukup lama. Waktunya tidak sebentar seperti hanya 1 tahun atau berapa bulan saja, tidak. Mereka dalam waktu yang lama, sehingga timbul saling pengenalan, keterikatan antar sesama warganya. Terus mereka sadar bahwa mereka hidup dalam satu kesatuan, masyarakat, saling mengenal karakter atau budaya wilayahnya yang mereka tempati bersama. Terus merupakan suatu sistem bersama. Sistemnya hidup masyarakat itu bagaimana, saatnya pagi apa, terus mereka caranya mengadakan hajat atau dalam suatu event tertentu. Budaya apa yang ada di masyarakat itu merupakan suatu hal yang harus mereka jaga bersama. Secara garis besar, masyarakat itu dibagi dalam 2 kelompok, yakni masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan. Apakah yang menjadi pembeda antara keduanya? 1. Masyarakat pedesaan mempunyai ciri-ciri kehidupannya, yakni hubungannya lebih mendalam antar sesama warganya. Warga yang satu dengan warga yang lain itu lebih saling mengenal, mengerti siapa namanya, mengerti apa kerjaannya, profesinya. Mereka saling mengenal, lebih terbuka dalam hidupnya, dalam pengenalannya bersama-sama. Terus kehidupannya juga lebih berkelompok. Mereka tidak terpisah. Dalam suatu kelompok itu mereka mengadakan suatu kegiatan yang sering mereka laksanakan bersama secara rutin, atau mereka juga kelompoknya itu dalam suatu kelompok mitra kerja tertentu dan lain sebagainya. Mereka tidak secara sendiri-sendiri, mereka senangnya berkelompok dalam suatu kerja, dalam suatu paguyuban atau acara-acara event tertentu. Mereka selalu bergotong royong bersama-sama, tidak mandiri. Terus berikutnya adalah masyarakat sebagian besar hidupnya dalam pertanian atau bercocok tanam dalam ladang, karena lahan mereka masih luas sehingga mereka bisa menggunakan itu sebagai akses untuk sebagai ladang untuk pertahanan pangan mereka, sehingga mereka jarang sekali kadang untuk bisa melakukan aktivitas mereka atau memenuhi kebutuhan mereka sampai keluar kota. Hanya untuk ketahanan pangan itu mereka juga bisa menggunakan lahan-lahan yang telah mereka miliki, dikelola dan diolah sedemikian rupa sehingga ketahanan pangan mereka dalam kehidupan bermasyarakat yang ada di pedesaan itu bisa tercukupi.
masyarakat perkotaan yang kedua, ini mempunyai ciri-ciri mereka kurangnya kehidupan beragama. Jadi aktivitas mereka sebagian besar itu digunakan dalam keagamaan itu masih kurang. Terus mereka cenderung untuk mengurus diri sendiri, lebih individualis. Kadang antar satu tetangga A dan tetangganya sebelahnya B, mereka tidak mengenal, bahkan tidak tahu siapa namanya, asalnya dari mana, itu tidak dikenal. Jadi mereka cenderung pokoknya urus diri sendiri. Terus sebagian tugas yang tegas dan batasannya. Kalau mereka punya aturan dalam sistem masyarakat perkotaan itu, mereka selalu patuh dan tegas terhadap keputusan atau aturan-aturan dan norma-norma yang berlaku. Sehingga ini sangat sebetulnya bagus dan patut untuk ditiru oleh warga yang ada di pedesaan. Dengan tegasnya aturan ini, sehingga bahaya-bahaya yang timbul dari luar yang untuk pertahanan keselamatan masyarakatnya itu lebih bagus. Terus banyak peluang kerja. Orang perkotaan cenderung banyak menciptakan lapangan-lapangan kerja, walaupun di dalam rumah, apalagi dengan sekarang kemajuan medsos. Mereka kadang cenderung di rumah, tapi mereka beraktivitas dengan menggunakan internet atau keahlian IT yang telah mereka miliki sebagai lahan untuk mencari nafkah. Adapun interaksi berdasarkan kepentingan bukan pribadi. Kalau mereka mau aja, mereka baru membutuhkan bantuan kepada masyarakat yang hanya mereka butuhkan. Setelah itu ya selesai, tidak ada tindakan atau tindakan lanjut untuk bisa menjadi suatu kebersamaan seperti masyarakat di pedesaan. Membagian waktu untuk kepentingan individu. Jadi mereka hanya mementingkan ya diri sendiri mereka. Waktunya penting untuk dirinya aja. Kalau untuk orang lain mereka cenderung abai. Jadi pokoknya saya waktunya itu terbagi dengan baik. Adapun mereka ya terserah mereka, itu saja. Perubahan sosial yang nyata karena terbuka dalam menerima pengaruh dari luar. Ini adalah ciri khas yang juga terjadi pada masyarakat perkotaan. Sosialnya umpamanya begini. Mereka itu karena lebih kehidupan individualis, jadi untuk pengaruh luar itu mereka kadang lebih open, tidak menutup pengaruh-pengaruh yang luar itu diterima dan menjadi pola kehidupan dia dalam masyarakat perkotaan tersebut. Perbedaan masyarakat pedesaan dan perkotaan. Satu, perbedaan masyarakat pedesaan adalah bersifat homogen, artinya mereka memiliki kesamaan dalam berbagai aspek seperti suku, budaya, agama, dan bahasa. Sedangkan masyarakat perkotaan itu adalah bersifat heterogen, artinya masyarakat yang terdiri dari berbagai macam suku, budaya, agama, dan bahasa. Perbedaan yang kedua adalah masyarakat pedesaan itu memiliki konsep kekeluargaan dan kebersamaan. Ini mengacu pada nilai-nilai luhur yang mengutamakan hubungan harmonis, saling mendukung, dan gotong royong antar anggota masyarakat seperti dalam kegiatan gotong royong, musyawarah, dan saling membantu dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan di masyarakat kota itu menganut konsep pengandalan diri dan kelembagaan. Artinya apa? Kemampuan individu dan kelompok dalam memenuhi kebutuhan serta mencapai tujuan mereka melalui upaya mereka sendiri, serta melalui peran dan fungsi lembaga-lembaga yang ada di dalam masyarakat tersebut. Perbedaan yang ketiga adalah masyarakat pedesaan berorientasi pada tradisi dan status. Mereka sangat menghargai adat istiadat, ritual, dan hubungan kekeluargaan yang ada
itu secara kuat, tidak mudah terpengaruh oleh budaya luar yang merasuk ke dalam kehidupan masyarakat mereka. Sedangkan masyarakat perkotaan itu berorientasi pada rasionalitas dan fungsi. Ini mengacu pada mereka melakukan pendekatan dalam melakukan sesuatu yang dengan mengutamakan logika, efisiensi, dan tujuan yang jelas. Bahwa jadi tindakan atau keputusan itu diambil berdasarkan pertimbangan yang masuk akal dan bertujuan untuk mencapai hasil maksimal yang mereka inginkan. Perbedaan masyarakat yang keempat adalah masyarakat pedesaan itu bersifat isolasi sosial statik. Artinya mereka anggota masyarakat pedesaan tersebut cenderung menarik diri dari lingkungan sosial dan mengurangi interaksi dengan orang luar atau orang lain. Sedangkan masyarakat perkotaan itu mempunyai sifat mobilitas sosial dan dinamik. Mereka dalam mengarungi kehidupan bersama di masyarakat perkotaan tersebut selalu berubah dalam hubungan timbal balik antar individu atau kelompok dalam satu masyarakat, dan mereka selalu mempunyai dinamis kehidupan yang selalu bersifat vertikal dalam status sosial ke atas dan horizontal dalam perpindahan posisi tanpa perubahan status. Perbedaan berikutnya adalah masyarakat pedesaan itu memiliki kesatuan dan keutuhan kultural. Artinya apa? Berbagai kelompok budaya, suku, tradisi dalam masyarakat pedesaan itu berdampingan secara harmonis, saling menghormati dan tetap mempertahankan identitas masing-masing. Sedangkan masyarakat perkotaan itu memiliki kebauran dan diversifikasi kultural. Artinya mereka berakulturasi atau mencampur dan berdiversifikasi kultural merujuk pada proses pencampuran dan perbedaan budaya yang ada di dalam masyarakat perkotaan tersebut. Perbedaan berikutnya, masyarakat pedesaan banyak ritual dan nilai sakral. Artinya dalam kehidupan masyarakat pedesaan itu mencerminkan hubungan mendalam antara masyarakat dengan kekuatan spiritual warisan leluhur mereka. Sedangkan masyarakat perkotaan itu mempunyai birokrasi fungsional dan nilai sekuler. Mereka mempunyai sistem organisasi yang menekankan pada pembagian kerja berdasarkan keahlian dan spesialisasi, sementara nilai-nilai sekuler itu berkaitan dengan pemisahan antara urusan agama, urusan negara, dan urusan duniawi. Kolektivisme menjadi perbedaan masyarakat pedesaan, yakni mereka dalam melakukan suatu aktivitas mendahulukan kepentingan kelompok atau masyarakat tersebut di atas kepentingan pribadinya diri sendiri. Sedangkan kelompok masyarakat perkotaan bersifat individualisme, artinya mereka mengutamakan kepentingan dan kebebasan mereka di atas kepentingan kelompok masyarakat tersebut. Terkadang masyarakat pedesaan terlihat masih kurang dalam hal ekonomi, namun keluarga mereka terlihat bahagia. Di sisi lain, dilihat bahwa kebanyakan anak yang broken home itu berasal dari masyarakat kota. Entah karena masalah pekerjaan orang tua, perceraian, atau hal lain. Bagaimana hubungan pekerjaan dengan kebahagiaan dalam keluarga? Hal ini dapat dilihat dari berbagai sisi. Satu, pekerjaan dan ekonomi itu penting tapi bukan segalanya. Pekerjaan tentu punya pengaruh besar dalam kondisi ekonomi keluarga. Penghasilan yang cukup bisa memenuhi kebutuhan dasar, makan, minum, kesehatan, tempat tinggal. Dalam hal ini, ekonomi yang baik mendukung stabilitas keluarga, tapi tidak secara otomatis menjamin kebahagiaan. Buktinya, banyak masyarakat pedesaan meskipun mereka kehidupannya itu kurang, sering terlihat akrab,
guyup, harmonis dalam keluarganya. Sebaliknya, masyarakat perkotaan yang ekonominya lebih baik kadang justru menghadapi tingkat perceraian dan konflik keluarga yang lebih tinggi. 2. Dilihat dari tekanan pekerjaan dan waktu. Di masyarakat pedesaan, orangnya umumnya bekerja dengan lebih banyak santai. Dalam arti mereka masih punya waktu yang luang untuk mengurus keluarganya. Anak-anak bisa bertemu dengan bapak ibunya, mengadukan masalah-masalah mereka dan terselesaikan dengan baik. Sedangkan masyarakat kota, orang tuanya sibuk dengan pekerjaan yang menyita waktu, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk keluarganya, curhatan anak itu kurang mendapat respon dari orang tua. Yang ini bisa menyebabkan anak menjadi broken home karena mereka seperti tidak diperhatikan oleh orang tuanya. Yang ketiga, dilihat dari nilai sosial dan budaya. Di pedesaan, nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, kesederhanaan itu masih kuat. Banyak keluarga hidup secara komunal dan saling membantu. Sedangkan di kota, kehidupannya itu lebih individualistis. Tekanan gaya hidup dan ekspektasi sosial bisa memicu konflik dan ketidakpuasan dalam keluarga. Dari wacana yang dilihat tadi, hubungan antara pekerjaan dan kebahagiaan dalam keluarga itu ada, tapi tidak bersifat langsung atau sederhana. Pekerjaan yang baik bisa membantu kebahagiaan jika memberi penghasilan yang layak, tidak menyita seluruh waktu dan energi, tidak menyebabkan stres berlebihan. Namun, kebahagiaan keluarga jauh lebih dipengaruhi oleh komunikasi yang baik antar anggota keluarga, kehadiran emosional dan perhatian satu sama lain, nilai-nilai keluarga, dan cara mengatasi masalah. Keluarga yang bahagia tidak harus kaya. Kesejahteraan emosional, kasih sayang, dan kebersamaan jauh lebih penting daripada sekedar penghasilan yang besar. Maka pekerjaan sebaiknya dilihat bukan dari sisi gaji, tetapi juga dari dampaknya terhadap keseimbangan hidup dan waktu bersama keluarga. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.